Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, halaman 193 sampai dengan 201, kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini dibahas di semester yang kedua dan termasuk ke dalam bab 6, yaitu sampaikan melalui surat. Kita bahas pada bagian C, yaitu menganalisis informasi di ruang bincang. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 193. Bagian C, menganalisis informasi di ruang bincang. Media sosial tidak hanya kita gunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga mencari informasi. Mencari informasi yang benar dan akurat tidak mudah karena media sosial dan situs internet menghadirkan informasi yang beragam. Salah satu cara menilai kebenaran informasi adalah meneliti kepakaran tokoh yang menulis informasi tersebut. Sekarang amati percakapan pada ruang bincang ini, lalu diskusikan pertanyaan di bawahnya dengan teman kalian. Nah, selanjutnya, perhatikan pada kegiatan 9, membandingkan informasi di ruang bincang pada bagian berdiskusi. Dan di sini ada diskusi di ruang bincang dari Tira Mabelovars ke everyone, dari Mama 3 Kucing ke everyone, dan Kuro Abe ke everyone. Tidak setiap dari kalian memelihara dan memahami cara merawat kucing. Namun demikian, kalian dapat membantu Tira mencari solusi untuk kucingnya. Berikan usulan kepada Tira tentang nama penanggap pada ruang bincang di atas yang pendapatnya dapat dipercaya. Perhatikan juga penanggap yang menyampaikan usulannya dengan santun dan penuh empati kepada Tira. Kalian dapat mengetahui tanggapan yang penuh empati apabila 1. Tanggapan ditulis dengan bahasa yang baik dan santun. Kalian telah membahasnya pada bagian B pada bab ini. Yang bagian B-nya, penanggap menyampaikan simpati terhadap masalah yang dialami oleh penanya. Yang bagian C, penanggap menyampaikan penghargaan terhadap tindakan yang telah dilakukan penanya. Dan yang D, penanggap memberikan semangat kepada penanya. Tuliskan usulan kalian, alasan memilihnya, serta nama penanggap yang santun pada tabel di bawah ini. Tuliskan pula kalimat tanggapan yang santun tersebut, kemudian diskusikan jawaban kalian pada tabel ini dengan teman kalian. Perhatikan pada tabel 6.8 perbandingan informasi di ruang bincang. Untuk nama penanggapnya, nah ini usulan, jadi usulan dari siswa adalah Dr. Hewan Puspa Restining Tias. Alasan memilihnya, kenapa alasan memilihnya? Karena profesinya sebagai dokter hewan. Jadi pendapat dan sarannya dapat dipercaya. Penanggap yang santun dan kalimat tanggapan yang penuh empati. Nah, dari Dr. Puspa Restining Tias ini, tanggapan yang penuh empatinya adalah memiliki kucing tua memang membutuhkan perhatian lebih. Tetapi Tira harus bangga dan bahagia sebagai pemilik karena memiliki kucing berumur panjang. Hal ini menandakan Tira termasuk pemilik yang bertanggung jawab. Selamat, semoga Mabel segera makan kembali. Nah, ini adalah kalimat tanggapan yang penuh empati. Teman saya, ternyata untuk teman saya nama penganggapnya adalah pecinta kucing. Alasan teman saya memilih pecinta kucing karena memelihara kucing, jadi pasti punya pengalaman yang terpercaya. Sarannya mudah dipraktekkan. Terus kalimat tanggapan yang penuh empatinya apa? Nah, yaitu gak apa-apa sesekali ajak dia main keluar. Dia juga perlu interaksi sama kucing-kucing lain. Nah, ini ada saran dari pecinta kucing. Dan tanggapannya termasuk tanggapan yang penuh empati. Selanjutnya pada halaman 195, kegiatan 10, yaitu mengidentifikasi fakta dan opini di ruang bincang pada bagian membaca. Pada saat membaca informasi di media sosial, kalian perlu dapat mengenali informasi yang benar dan akurat.
Selain mempelajari latar belakang dan kepakaran pemberi informasi pada media sosial, kalian juga perlu memilah informasi yang bersifat faktual dan informasi yang bersifat opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, opini adalah pendapat, pikiran, dan pendirian. Asalah ketajaman analisis kalian dalam mengenali fakta dan opini dalam mempelajari unggahan dalam ruang bincang berikut ini. Kalian akan membaca dua percakapan pada ruang bincang yang berbeda. Bacalah baik-baik agar kalian dapat menilai pendapat dengan tepat. Pada halaman 196, di situ ada situs masalah, jadi apa yang harus dilakukan. Jadi silakan dibaca dengan teliti. Kemudian di situ di ruang bincangnya itu diposting oleh tanpa nama. Nah, underscore X13B. Nah, pada jam 14.00. Perhatikan ini perbincangan di ruang bincangnya dengan teliti. Selanjutnya di halaman 158 ada juga ruang bincang tim Duta Adiwiyata. Tim Duta Adiwiyata SMP Negeri 13 mendiskusikan cara untuk meningkatkan kebersihan kawasan jajanan kaki lima di depan sekolah di ruang bincang media sosial mereka. Ikuti perbincangan mereka dengan Pak Surya, guru pembimbing mereka. Nah, di sini ada perbincangan di grupnya, di grup tim Duta Adiwiyata. Di situ ada perbincangan antara Dirli, Tata, Pak Surya, Lintang, Pini, dan Agung. Bacalah kembali teks situs masalah, berarti yang di halaman sebelumnya dengan seksama, dan bayangkan kalian adalah salah satu murid di SMP Citra Cemerlang. Apa pendapat yang akan kalian tuliskan untuk membantu masalah penampilan tanpa nama X13B? Apakah kalian akan menyarankan drama atau menyanyi? Berikan alasan kalian. Dan jangan lupa buat nama samaran kalian ya. Jangan lupa juga untuk menyatakan pendapat kalian dengan santun sebagaimana dibahas pada kegiatan yang ke-7. Saran untuk tanpa nama X13B. Nah, ini sarannya atau jawabannya adalah utarakan kekhawatiranmu pada timmu sehingga kalian bisa berdiskusi dan mengambil keputusan. Lebih cepat lebih baik. Apapun pilihan kalian nanti, kau masih punya banyak waktu untuk berlatih. Semangat ya. Nah, ini adalah kalimat yang santun. Selanjutnya di halaman 199. Sekarang berikan pendapat kalian untuk tim Duta Adiwiyata SMP Negeri 13. Apakah kalian setuju dengan ide poster, tong memilah sampah, atau drama? Jadi ada 3 pilihan nanti yang bisa diajukan. Kalian dapat mengumpulkan ide yang lain, tentu saja dengan menjelaskan alasan kalian. Tuliskan ide dan alasan kalian pada kolom ini ya. Maka jawabannya adalah pertunjukan atau drama. Jadi ide atau program Adiwiyata kebersihan di sekolah, di sekitar sekolah adalah drama. Alasannya apa? Alasannya pasti menyenangkan dan menjadi pengalaman baru dapat bermain drama di depan para pedagang. Hal ini akan menjadi tantangan juga bagi kita, yaitu bagi siswa, bagaimana menyajikan drama yang menarik dan meninggalkan kesan bagi mereka sehingga mereka lebih menyadari pentingnya kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, ini alasannya kenapa memilih drama. Selanjutnya masih di halaman 200. Pada kegiatan menulis, kalian telah membuat nama samaran dan mencoba memberi saran terhadap masalah tanpa nama X13B. Sekarang bayangkan kalian menjadi tanpa nama X13B yang akan memuat keputusan tentang penampilan kalian di panggung sekolah. Kalian akan memilih saran penanggap dengan mempertimbangkan saran yang sesuai dengan situasi yang kalian hadapi. Salah satu cara untuk memilih saran adalah dengan memilah fakta dan opini dari saran tersebut. Di sini ada perbedaan saran dengan opini. Pada perbedaan fakta dan opini. Yang pertama, pada fakta dalam saran penanggap dapat berupa pengalaman yang berhasil, sedangkan opini dalam saran penanggap adalah pendapatnya tentang situasi yang dihadapi oleh tanpa nama X13B.
Kalian dapat mengelompokkan fakta dan opini tersebut pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel 6.9 mengidentifikasi fakta dan opini situs masalah. Ini contohnya ada dua, yaitu penanggap dari Einstein kuadrat dan siswa biasa. Pada Einstein kuadrat itu termasuk ke dalam fakta. Ini faktanya adalah panggung sekolah ada sejak 20 tahun yang lalu dan tidak pernah ada yang mati. Kita hanya akan tampil selama 30 menit. Nah, ini adalah faktanya, berarti keadaan atau pengalaman. Sedangkan tanggapan dari siswa biasa termasuk dalam opini, itu adalah pendapat. Jadi panggung sekolah itu menyenangkan. Maka jawabannya yang ketiga, yaitu penanggapnya dari abang senior. Dari abang senior itu termasuk ke dalam opini. Buat penampilan lucu, orang-orang selalu suka tertawa meski terkadang kau harus terlihat bodoh. Nah, ini adalah opini dari abang senior. Yang keempat, nama penanggapnya adalah kodok mania. Nah, pada kodok mania ini masih termasuk ke dalam opini. Selalu menyenangkan mendengarkan lagu yang dinyanyikan harmonis kemudian berubah menjadi sedikit false. Nah, ini pendapat, jadi opini itu adalah pendapat. Kemudian yang kelima, nama penanggapnya adalah doyan jajan. Pada doyan jajan ini termasuk ke dalam fakta. Berarti fakta itu karena doyan jajan pernah mengalami pengalaman. Komentarnya seperti ini. Aku pernah menampilkan pantomim. Nah, berarti pengalamannya pernah menampilkan pantomim. Hal yang paling kusukai. Meski aku tahu kebanyakan penonton tidak mengerti maksud pantomimnya, mereka tetap tertawa dan bertepuk tangan keras. Kemudian gadis hujan. Nama penanggapnya adalah gadis hujan, itu termasuk ke dalam opini atau pendapat. Kalaupun kau melupakan naskah dramanya, paling-paling penonton akan tertawa. Nah, itu adalah opini. Keputusan penampilanku adalah drama. Jadi untuk yang ini keputusannya adalah pada opini situs masalah, yaitu drama. Kalian telah mencoba memberi ide untuk tim Duta Adiwiyata SMP Negeri 13. Kalian akan mempertimbangkan setiap saran yang sesuai dengan situasi yang kalian hadapi. Salah satu cara untuk membuat keputusan adalah dengan memilah fakta dan opini dari saran-saran tersebut. Nah, ini adalah saran atau ide untuk tim Duta Adiwiyata SMP Negeri 13. Kalian dapat mengelompokkan fakta opini tersebut pada tabel berikut. Ini adalah tabel 6.10, yaitu identifikasi fakta dan opini tim Duta Adiwiyata. Jadi grup tim Duta Adiwiyata. Ini contohnya adalah tanggapan dari Dirli. Tanggapan dari Dirli itu termasuk ke dalam fakta. Banyaknya sampah di sekolah, itu berarti fakta. Terus nama penanggapnya yang kedua adalah opini. Kalau opini itu adalah berupa opini atau pendapatnya. Saya tidak yakin mereka akan membacanya. Nah, itu adalah opini atau pendapat. Maka jawabannya kita lihat dari percakapannya. Untuk nama penanggapnya Tata itu termasuk ke dalam fakta. Tidak semua pedagang memiliki tempat sampah. Nah, itu adalah fakta bahwa pedagang di depan SMP 13 itu ternyata tidak semua pedagang memiliki tempat sampah. Kemudian Tata juga memberikan opini. Jadi selain memberikan fakta, Tata juga memberikan opini. Kalimatnya seperti apa? Saya rasa mereka semua suka menonton, kita masuk melalui drama saja. Nah, itu adalah opini. Karena ada kata saya rasa, ini adalah pendapat dari Tata. Selanjutnya untuk yang keempat, nama penanggapnya adalah Lintang. Pada Lintang itu termasuk ke dalam opini. Komentar dari Lintang itu. Bagaimana kalau membuat poster? Nah, itu adalah pendapat. Untuk Agung itu termasuk juga ke dalam opini. Sepertinya kurang sosialisasi karena sampah basah dan sampah kering tetap tercampur. Maka dengan tanggapan dari masing-masing penanggap di grup media sosial tersebut, maka keputusan programnya adalah pertunjukan atau drama. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia kelas 7 halaman 193 sampai dengan 201. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.